Nah, sekarang pertanyaannya belum selesai. Ibu bapak nggak usah tanya dulu ya, saya yang tanya dulu. Pemerintah kita menggunakan apa? Nah, nanti kita lihat. Jangan-jangan hari ini kita keliru terus ya. Baik. Ini kuncinya ada di sini. Perhatikan gambaran di sini. Saya akan berikan fatwa hari ini. Kalau pemerintah kita sudah menetapkan berdasarkan patokan Quran dan Sunnah ini, ambil, tinggalkan yang lain. Sekali lagi, Bapak mau pahala juga, silakan. Sekali lagi, kalau pemerintah kita sudah memilih satu di antara dua metode ini, baik, maka tetapkan itu kita harus ikut, tidak boleh beda. Tidak boleh beda. Karena fungsinya nanti mewakili, itu yang pertama. Okay? Fungsinya mewakili, itu satu. Yang kedua, sudah sesuai ibadah kita dengan Quran dan Sunnah. Jadi patokan kita bukan orang per orang, bukan figur per figur, bukan lembaga per lembaga, tapi Quran dan Sunnah. Ketika sesuai dengan itu kita ikuti, tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Karena itu ketaatan pada ulil amri, mau ditafsirkan dengan siapapun, baik nanti di masjid, baik nanti di ormas ataupun di pemerintah, lihat ketaatannya. Allah mengikatnya dengan satu kalimat. Ati'ullaha wa ati'ur wa ulil. Perhatikan di sini. Saya belum ke sini dulu ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ibu kalau bersabar, alhamdulillah. Bapak ada keperluan, silakan. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Nanti kita tafsirkan. Anggap saja dulu ini yang paling tinggi dulu. Saya ingin tanya, baca ini. Ati'ullah wa ati'ur. Baca yang ini. Baik. Lihat, perhatikan baik-baik. Saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata ati'unya. Taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata ati'unya juga. Yang di sini ada enggak? Perhatikan cara menafsirkannya. Perhatikan. Taat artinya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya. Kalau Allah sudah perintahkan, jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan, jangan protes lagi. Lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk, boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, karena itu digunakan kata ati'u. Tapi kenapa ketika pada ulil amri cuma ditambah waw? Taatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan ati'ullah wa ati'ur rasul, Allah dalam Qurannya, Rasul dalam Sunnahnya, maka tidak boleh kita menaatinya. Dan keliru kalau mengatakan kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Itu ijtihad yang masih samar-samar. Hukumnya ada, itu boleh. Tapi kalau sudah keliru tidak boleh diikuti. Saya beri contoh begini. Saya pernah tinggal di Tunisia beberapa saat. Itu presidennya sebelum revolusi, saat Ramadan Pak Ibu, itu tampil di televisi. Langsung mengumumkan di hadapan rakyatnya. Disimpan air putih di depannya. Dia katakan, untuk apa puasa? Bikin kita lemas saja, diminum. Lalu minta pada rakyatnya untuk gak puasa. Bapak Ibu ikut gak? Jadi jangan sembarangan menafsirkan ini. Kalau kita katakan dia ulil amri, kemudian menyampaikan kita untuk buka, tidak sesuai dengan ini, tidak kita ikuti. Nah sekarang kita kembalikan dulu. Kita kembalikan ke sini. Pemerintah kita menetapkan berdasarkan apa? Allahu a'lam, nanti kita bisa lihat. Apakah ru'yat ataukah hisab? Okay. Dan dua-duanya itu tidak ada keunggulan masing-masing. Semua harus taat pada Allah dan Rasulnya. Bila kita ingin melakukan ru'yat, silakan. Ya, itu diberikan pada orang yang paling sederhana sekalipun, gak punya ngitung, silakan lihat. Bagi orang yang sudah maju, ingin menghitung, memudahkan penanggalan dan sebagainya, silakan gunakan hisab. Tidak ada keunggulan di situ masing-masing. Perhatikan. Ternyata selama ini, saya nggak tahu tahun ini, selama ini sampai ke belakang, metode yang ada berapa? Satu apa? Ru'yat. Kedua apa? Hisab. Nah, pemerintah dari sampai tahun kemarin itu tidak menggunakan ru'yat apalagi hisab. Yang digunakan metode campur-campur di antara keduanya dikenal dengan nama imkan ru'yah. Imkan ru'yah. Yuk, saya berikan gambarannya. Fokus ke sini. Garis 0 derajat. Ini ada matahari, di sini ada bumi, di sini ada bulan. Lihat ke sini. Ketinggian bisa dilihat berapa derajat hilalnya? 5 derajat. Kalau hisab berapa?
Di atas 0, 1 pun jadi gitu kan? 0,1. Perhatikan di sini. Nah, ada seorang pakar di kita, didukung oleh beberapa orang, yang tadi saya sebutkan namanya, mengusulkan bahwa daripada ini berbeda terus, kan suka ada yang pakai ru'yat ya, dilihat. Ada yang menggunakan hisab, ya 2 ormas besar sekarang ya, yang kita tahu itu. Kemudian mengambil jalan tengah, niatnya baik, tapi caranya yang ada persoalan. Niatnya baik. Daripada nanti berbeda terus, ambil saja batas pertengahannya. Beliau mengusulkan tadi, dari 5 itu kan keputusan internasional ya. Yang mungkin dilihat berapa? 4 tadi kan, kata beliau tadi ya, Thomas Jamaluddin. Kata beliau, ambil saja yang tengah-tengah, supaya bisa disamakan. Tengah dari 4 berapa? 2 derajat. Dibuat ketentuan, lihat ketentuannya, ini sangat menarik. Kita buat batas 2 derajat. Kalau hilal berada di 2 derajat, saya tanya dulu, bisa dilihat nggak? Ya. Yang bisa dilihat berapa? Anggap saja 4 dulu, anggap saja beliau. Berapa kelihatannya? 4. Kalau hilal berada di 2 derajat, maka anggap saja kelihatan. Mungkin terlihat sekalipun tidak terlihat. Mungkin terlihat sekalipun tidak terlihat. Baik. Tapi kalau hilal di bawah 2 derajat, misal 0, misal jangan 0 lah, 1,5. Kalau hilal di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat maka tidak boleh diakui penglihatannya, harus ditolak. Ya? Karena dianggap tidak kelihatan. Jelas sampai sini? Kalau sampai 2 derajat, ya, dianggap terlihat. Kalau di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat harus ditolak, tidak boleh diakui. Jelas sampai sini? Baik. Ini menarik ya, ini 1. Akhirnya apa yang terjadi? Metode ini ditetapkan disebut dengan imkanu ru'yah. Imkan itu artinya mungkin, ru'yah itu kelihatan, dimungkinkannya terlihat. Nah selama ini metode yang digunakan di kita ini metode ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kan kalau siklus alam itu fenomenanya Allah yang mengatur. Bisa saja Bapak menetapkan dengan hisab. Maaf ya, hisab misalnya. Kita tetapkan sekarang itu 0 derajat. Tiba-tiba terjadi fenomena alam, ada orang ru'yat, terlihat. Yang tadinya di bawah 0, tiba-tiba kelihatan. Itu harus ditetapkan. Jelas ya? Nah, tapi persoalannya, muncul ke sini dulu. Ketika ditetapkan imkanu ru'yat, akhirnya dampaknya apa? Dampaknya jadi kacau dalam prosesnya. Kekacauan ini terjadi dalam 3 hal. Perhatikan. 1, bertentangan dengan sabda Nabi ketika ada yang lihat. Perhatikan hadisnya, Bapak Ibu sudah hafal kan? Kalau ada 1 orang, 2 orang menjadi saksi, orang itu terpercaya maka harus ditetapkan keesokan harinya dengan Ramadan. Karena ini sudah ditetapkan di bawah 2 derajat. Tidak boleh diakui sekalipun ada saksi, karena itu orang yang melihat pun pasti akan ditolak. Maksudnya? Dan ini tidak usah saya ungkapkan ya, beberapa tahun kemarin terjadi ya. Baik, ada yang melihat, disumpah, dikatakan, dan sebagainya tidak diakui. Karena prinsipnya ini. 1. Yang kedua, terjadi inkonsistensi. Sekali lagi, terjadi inkonsistensi. Lihat, tidak konsisten. Kalau tadi di atas 2, baik ya, kelihatan tidak? Dianggap kelihatan. Belum sampai 4, ya? Baik. Besoknya ditetapkan Ramadan? Ditetapkan. Kalau di bawah 2, kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Kalau kelihatan diterima tidak? Tidak. Jadi kalaupun dilihat, terlihat, kalaupun terlihat itu nggak boleh diterima. Saya ada 1 pertanyaan saja. Kalau sudah tahu tidak kelihatan dan dilihat pun akan ditolak, kenapa dilihat juga? Kan capek. Kita sudah tahu ini kalaupun kelihatan itu tidak boleh ditetapkan. Kenapa dilihat juga? Kan sia-sia semua dikeluarkan ya. Baik, jadi ada inkonsistensi di situ. Yang ketiga nanti ada kekacauan dalam siklus. Ini yang terjadi termasuk tahun lalu. Ada kekacauan dalam siklus. Nah, saya beri contoh kemarin, misal yang menetapkan kemarin puasanya lebih cepat berjumlah 30 hari, itu konsisten dengan Idul Adha-nya. Karena ketika pindah dia beralih ke hisab. Ketika pindah beralih ke hisab. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, perhatikan. Saya ingin tanya, kalau zaman Nabi kan setiap bulan lihat ru'yat, lihat hilal. Coba perhatikan, bukankah ibu ketika masuk Dzulqa'dah lihat tanggal? Siapa yang lihat hilal? Masuk Al-Muharram lihat tanggal, kan? Masuk bulan Safar lihat tanggal, Rabiul Awal lihat tanggal. Tapi ketika pindah ke sini, kemudian kita kembalikan kepada ru'yat, ada dalilnya, boleh dilakukan, ada dalilnya. Tapi nanti persoalannya ketika masuk bulan selanjutnya Syawal itu kembali ke tanggal. Oke, kembali ke tanggal. Nah, persoalannya apa? Awal Syawal itu bisa dilakukan ru'yat. Tapi pindah ke bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11, kita akan lihat Syawal. Setelah Ramadan apa? Syawal. Syawal hari pertama disebut apa?
Idul Fitri kan? Untuk Idul Fitri itu masih ada ru'yat. Syawal bulan ke-10. Bulan ke-11 apa? Dzulqa'dah. Gak usah dibahas lah kelirunya. Bulan ke-12 apa? Dzulhijjah. Lebaran haji ada di mana? Bulan ke-12. Lihat, di sini ada ru'yat, di sini ada, tapi akan diselang oleh 1 bulan Dzulqa'dah. Yang itu tidak mungkin dilakukan ru'yat. Kalau tidak percaya silakan. Ramadan ada ru'yat, Syawal ada ru'yat, Dzulqa'dah tidak mungkin. Tidak akan ada ru'yat. Kalau tidak percaya nanti lihat bulan ke-11, nanti perhatikan apakah pemerintah mengadakan ru'yat atau tidak. Misal ini ru'yat bulan ke-11. Nah, di sini persoalannya ketika masuk ke-12 lagi, ketika dilakukan ru'yat, ada data selama sebulan yang terkumpul digunakan hisab. Karena itulah yang terjadi kemudian, perhatikan tahun yang lalu, kalau menggunakan hisab itu akan konsisten, lebarannya tahun ini. Tapi kalau menggunakan ru'yat, maaf bukan ru'yat, imkanu ru'yat, kalau ru'yat pun akan konsisten, ru'yat akan konsisten. Kalau menggunakan imkanu ru'yat, di sini puasanya misal lewat sehari, terus di hari ini. Idul Adhanya, kalau yang menggunakan hisab, dia misalnya lebaran Idul Adha kemarin misal di hari A, hari 1. Itu kalau menggunakan imkanu ru'yat, kalau harus konsisten, kalau konsisten itu harus sehari setelahnya. Pertanyaan saya, Idul Adha kemarin kita sama atau beda? Seharusnya beda yang ikut pemerintah. Seharusnya beda. Seharusnya ikut setelahnya. Karena hitungan imkan ru'yah mengharuskan kita Idul Adhanya besok hari, bukan hari itu. Tapi karena kita lewat 1 bulan di sini dikumpulkan, terpaksa dibawa ke hari ini, disamakan semuanya. Kenapa? Karena kalau besoknya ketahuan salahnya, hilalnya sudah besar 20 derajat. Percaya pada saya, bukti tahun kemarin, ada salah satu lembaga ormas yang mengikuti perhitungan ini, imkan ru'yah. Itu Idul Adhanya beda dengan pemerintah, tapi tidak diekspos. Itu yang konsisten dengan imkan ru'yah. Oke, jelas sampai sini? Nah, jadi apa pesan saya? Pesan saya hanya sederhana saja. Bila ada di antara 2 metode itu, ru'yat dan hisab, itu sudah diberlakukan, maka pilih salah satunya dan jangan saling mengatakan pada yang lainnya ini yang benar, ini yang keliru. Oke? Dan konsisten dengan itu. Ru'yat lakukan, hisab lakukan, konsisten dengan itu. Kalau pemerintah sudah menetapkan, ulil amri menetapkan di antara 2 ini, ambil satu, tinggalkan yang lain. Tapi kalau memilih di antara yang ini, tidak ada yang dipilih, memilih yang lain yang bisa mengacaukan dalam siklus ini, maka kita harus mengambil yang benar di antara yang 2 itu. Jelas sampai di sini? Baik. Saya kira itu gambarannya. Saya akan tutup dengan menyampaikan 2 info terakhir, singkat saja. 1, untuk Bapak Ibu tahu ya. Tahun ini ketinggian hilal berapa? Ini saya tuliskan ya, biar tidak bingung. Saya tuliskan. Ijtima, konjungsi, ijtima, konjungsinya terjadi pada hari Jumat. Jumat itu sudah sepakat, semuanya tanggal 29 Sya'ban. 29 Sya'ban, 1435 Hijrah. Bersamaan dengan 27 Juni 2014 Masehi. Kapan terjadinya? Sore hari, jam 15 lewat 20 menit 10 detik. Terus, jadi jam 3 sore ya. Ketinggian hilalnya berapa? 0 derajat, baiknya 31 menit 17 detik. Disingkat jadi 0,3 derajat. Sudah di atas ufuk? Sudah di atas ufuk. Sekarang perhatikan. Kita ingin buktikan saya salah atau benar. Saya salah atau benar. Perhatikan di sini ya. Sya'ban tanggal berapa? 29-nya hari apa? Hari Jumat. Lihat kalender versi pemerintah. Saya yakin tertulis tanggal 30 Sya'ban akhirnya. Kalau tidak percaya silakan lihat. Ada 30 Sya'ban. Saya ingin tanya, kalau ru'yat itu dilakukan di akhir bulan atau pertengahan bulan? Silakan perhatikan ya untuk membuktikan uraian saya benar atau tidak. Kalau konsisten, pemerintah sudah tetapkan akhir Sya'ban itu 30, harusnya ru'yatnya tanggal ini. Hari Sabtunya. Tapi Bapak Ibu akan lihat, ru'yat akan dilakukan pada tanggal 29 hari Jumatnya. Hari Jumatnya. Kalau memang benar sudah tahu akhir bulannya ini, tanggal 30, kan harus dilakukan ru'yat itu akhir bulan kan? Tidak mungkin selang sehari, harus akhir bulan. Kalau sudah tahu tanggal 30, harusnya tanggal ini dilakukan ru'yat. Tapi kemudian nanti kita akan lihat, kalau tidak percaya silakan. Ya. Kalau saya keliru insya Allah Pak Armen menyediakan martabak kumbang itu.
Tapi insya Allah benar. Kalau tidak percaya silakan. Hari Jumat tanggal 29 Sya'ban, ru'yat akan dilakukan. Kalau itu benar dilakukan hari Jumat, berarti penanggalan ini keliru. Karena tidak mungkin ru'yat bisa menentukan tanggal. Dari mana tahu besoknya tanggal 30? Kok belum dilihat? Ya kan? Baik. Oleh karena itu akibat apa? Akibat ini. Akibat ini. Kalau kita gunakan yang benar saja, sudah ru'yat dengan benar, tidak usah ada macam-macam. Tetapkan itu, ikuti, sudah selesai. Maksudnya? Baik. Dan tidak perlu repot. Ada yang menetapkan ru'yat sampai sekarang, ada yang hisab sampai sekarang. Dua-duanya memiliki keunggulan dan kekurangan tertentu. Saya kira itu, jadi silahkan kalau mau mengambil kesimpulan, dilihat dari sini, kembali ke masing-masing. Ya. Saya tidak ingin menganjurkan apakah ikut ini, ikut itu, atau ikut dan sebagainya. Silahkan, semoga Allah memberikan kebaikan pada kita semua, dan memberikan petunjuk kepada kita. Yang paling penting, insya Allah, Ramadan tanggal berapa? Itu yang paling penting. Baik. Ini yang tahun lalu, batas ufuknya, ini saya sebutkan. Tahun ini ada, tapi belum saya masukkan di sini. Sudah saya punya daftarnya. Nah, ini persoalan terakhir, tapi saya tidak akan lama, ini tahun lalu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ingat ya, rumus hisab itu tidak ujuk-ujuk hisab. Hadisnya mengatakan sumu li ru'yatihi fa'aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Jadi ru'yat pun berlaku juga. Jadi jangan mentang-mentang hisab misalnya sudah ada tidak meru'yat, itu juga keliru. Oke? Jadi pastikan dulu, karena begini, perhitungan orang sepandai-pandainya bisa keliru. Karena Allah yang mengatur fenomena alam. Kalau Allah bisa jadikan ini bulan lebih cepat, matahari lebih cepat, itu bisa berubah. Karena itu rumus hadisnya sekalipun sudah diketahui 0,3 derajat, pastikan dulu peredarannya ada mengalami perubahan atau tidak. Kemudian saat orang meru'yat, misal 0,3 derajat, terlihat tidak tadi? Secara hitungan tidak terlihat. Tapi misalnya qadar Allah menetapkan ini berputar lebih cepat, misal diantaranya, ya, atau dengan hitungan tertentu, ternyata ada yang lihat. Dan ini dibuktikan secara ilmiah, disumpah dan sebagainya. Berarti apa? Ada sesuatu yang kadang-kadang, gini, kalau orang sudah merasa dengan dirinya sudah mampu, sudah hebat dan sebagainya, kadang-kadang Allah turunkan sesuatu yang di luar batas ilmunya. Karena itu, ini tetap harus ada, dilakukan dengan itu. Kalau kemudian bisa ditetapkan, terlihat, alhamdulillah, terhalang, baru kita mengambil data yang paling objektif di situ. Jelas di sini? Baik. Jadi ru'yat itu perlu, tapi yang salah itu kan tadi, kalau di bawah 2 misalnya kelihatan ditolak, di atas 2 nggak kelihatan ditetapkan, itu yang jadi persoalan. Baik ya. Saya kira itu ya untuk materi hari ini. Insya Allah tidak ada pertanyaan ya. Oh baik. Kalau yang ini tahun yang kemarin ya. Jadi itu ada garis-garis tuh, ada 0 derajat, itu yang garis 0-nya. Ada yang masih di bawah 0 jadi minus Pak, ya. Itu yang ada ke Papua. Nah, ini terjadi seperti sekarang. Ini terakhir, ini hati-hati, ini yang paling sangat penting. Tidak jauh beda dengan tahun kemarin, perhatikan garisnya. Yang di tengah itu ya, ada Pulau Kalimantan. Garis ke sebelah sana, di atasnya ada Papua, minus 1 derajat ya. Ini tolong Bapak Ibu sampaikan pada saudara kita, baik yang menggunakan hisab. Tahun ini, hitungan 0,3 derajat itu berlaku sampai pertengahan di Pulau Jawa tuh, Jawa dan Bali. Di Indonesia dari mulai Aceh sampai ke Jawa Bali, itu hilalnya sudah wujud di atas 0. Di atas 0. Tapi daerah timur sampai ke Papua itu masih di bawah 0. Oh, hati-hati, masih di bawah 0. Saya ingin tanya, kalau di bawah 0 sudah hari baru belum? Artinya, kalau saya secara pribadi, Indonesia Timur itu puasanya hari Ahad. Oke? Jadi Papua, Irian dan sebagainya gitu ya. Baik, Irian dan kalau hisab murni, kecuali menggunakan daerah satu zona waktu Indonesia baru kemudian bisa ditetapkan. Tapi kalau kita ingin hati-hati, Indonesia Timur kesananya itu sebaiknya puasanya hari Ahadnya, kesini hari Sabtunya. Jadi kita yang daerah misalnya Pulau Jawa, Bali dan sekitarnya kesini itu hari Sabtu sudah bisa mulai menunaikan puasa. Saya kira itu.